informasi yang bersifat fakta begitu. Yang kedua, memberikan deskripsi lengkap tentang objek. Nah, jadi kalau dalam menulis laporan hasil observasi itu tentu saja kita harus mendeskripsikan objek dengan lengkap. Selanjutnya digunakan untuk tujuan akademis, ilmiah atau dokumentasi. Biasanya laporan teks hasil observasi ini banyak digunakan oleh mahasiswa atau pelajar-pelajar. Selanjutnya, nah ini dia poin kita, yaitu mengenai kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Bisa tolong dibacakan? Baik, kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Yang pertama ada kalimat definisi. Kalimat yang memberikan penjelasan tentang makna atau pengertian suatu objek. Contohnya, burung cendrawasih adalah jenis burung endemik di Papua yang dikenal karena keindahan burungnya. Iya, terima kasih Hadisti. Ya, jadi yang kaidah kebahasaan yang pertama adalah kalimat definisi. Dalam laporan hasil observasi terdapat kalimat definisi yang artinya adalah kalimat yang memberikan penjelasan tentang makna atau pengertian suatu objek. Dalam laporan teks hasil observasi kita harus mendefinisikan suatu objek tersebut dengan rinci. Contohnya adalah burung cendrawasih adalah jenis burung endemik Papua yang dikenal karena keindahan burungnya. Itu adalah termasuk dalam kalimat definisi. Selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Adakah yang ingin membacakan itu? Saya Bu. Baik. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik objek secara rinci. Contohnya, burung cendrawasih memiliki burung berwarna cerah dengan kombinasi kuning, merah, dan biru. Terima kasih, Irma. Ya, selain kalimat definisi, di situ juga tertera kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik objek secara rinci. Dari teks definisi tadi, itu kita harus mendeskripsikan atau menggambarkan ciri-ciri objek dengan rinci, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas pengertiannya aja. Kalau definisi kan tadi sebatas pengertiannya aja, tapi kalau deskripsi ini tuh lebih rinci dan menggambarkan objek itu lebih jelas begitu ya. Contohnya pada kalimat burung cendrawasih memiliki bulu berwarna cerah dengan kombinasi kuning, merah, dan biru. Itu termasuk pada dalam kalimat deskripsi. Selanjutnya imbuhan di, adakah yang ingin membacakan untuk Ibu? Baik, silakan. Imbuhan di digunakan pada kata-kata pasif yang menyatakan tindakan yang diterima oleh objek. Aturan penulisan. Yang pertama, di sebagai imbuhan ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Contoh, di rumah, di sekolah. Lalu selanjutnya, di sebagai imbuhan kata kerja pasif ditulis serangkai. Contoh, dimakan, dicatat. Udah, Bu. Baik, terima kasih Fikri. Ya, selanjutnya ada imbuhan di yang digunakan pada kata kerja pasif yang menyatakan tindakan diterima oleh objek. Nah, maksud penulisannya itu di sebagai imbuhan ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Nah, contohnya sudah jelas. Apakah teman-teman masih ada yang bingung mengenai penulisan di imbuhan di? Tidak, Bu. Kalau yang menyatakan tempat
Baik, di sini saya akan memberikan penilaian mengenai keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil atas nama Eki Nurah Mahasuti. Untuk keterampilan memusatkan perhatian seperti merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal, merumuskan masalah, dan membuat rangkuman bertahap, hal ini sudah dilakukan Eki dengan baik. Kemudian memperjelas masalah atau urutan pendapat seperti memparafrase, merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail juga sudah dilakukan dengan baik. Menganalisis pandangan siswa seperti menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan meneliti alasannya juga sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya meningkatkan urutan siswa, di dalamnya terdapat menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang sangat dibicarakan, seperti menunggu dan memberi dukungan juga sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya menyebarkan kesempatan berpartisipasi seperti meneliti pandangan, menjaga pembicaraan yang berlebihan, menghentikan atau melarang siswa yang monopoli juga sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya poin menutup diskusi seperti meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, dan juga menilai sudah dilakukan